Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amal yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah kita, saum kita, dan juga ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah ummah dan uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga berikan kita kemampuan untuk berqudwah dengan sesungguhnya, baik di dalam rangkaian pelaksanaan ibadah kita, muamalah kita di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita di hari kiamat kelak diakui dan diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini sebagaimana tertera di layar kita, insyaallah akan menyampaikan sedikit tentang kiat bagaimana kita mendapatkan atau meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Tentu itu di antara banyak kiat-kiat yang dapat kita lakukan. Maka salah satu di antara kiat itu adalah berawal atau dari bersumber dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan, futihat abwabur rahmah." Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu rahmat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam sunnah beliau banyak sekali menegaskan kepada kita tentang bagaimana cara kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salah satu di antaranya adalah dengan cara bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dikarenakan di antara target Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan siyam Ramadan atau puasa Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah dalam rangka untuk merealisasikan ada atau tidak adanya keimanan di dalam hati sanubari seseorang. Makanya yang Allah Subhanahu wa taala seru di dalam kewajiban siyam Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang diseru adalah orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Maka puasa dan tidaknya itu juga mewujudkan ada atau tidaknya keimanan di dalam hati sanubari kita. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, perkara yang juga bisa bagaimana meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita meningkatkan amal soleh kita. Sebagaimana kita juga maklumi bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, yang artinya bahwa kesempatan kita untuk melakukan setiap momen-momen untuk melakukan kebaikan itu sangat terbuka dan sangat memungkinkan untuk bisa kita optimalkan di dalam keseharian kita. Maka bagian yang kedua daripada kiat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meningkatkan amal soleh kita. Salah satu di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jasiyah pada ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Dzalika huwal fawzul mubin. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang beramal soleh, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
fayuwaffiyahum fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka niscaya Rabb mereka akan memasukkan ke dalam rahmatnya, dalam hal ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul mubin, dan itulah kemenangan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang lain, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah telah menyatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang telah dimasukkan, barang siapa yang telah diselamatkan dari api neraka dan masukkan ke dalam surga, maka itulah kemenangan yang nyata. Kalau tadi menggunakan kata dzalika huwal fawzul mubin, kemenangan yang jelas, yang artinya adalah nyata juga. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan untuk meraih rahmat Allah adalah dengan menghidupkan majelis ilmu. Dan insya Allah termasuk salah satu yang masuk dalam majelis ilmu adalah ya kultum ini insya Allah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, beliau menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah, rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul suatu kaum di antara atau di salah satu rumah-rumah Allah, yakni masjid, dan masjid itu secara umum adalah tempat ibadah, walaupun ini mungkin asli asalnya adalah lapangan basket, tetapi sudah kita desain dan kita niatkan sebagai masjid, walaupun bentuknya mungkin sementara setiap momen Ramadan, dan insya Allah sudah pasti masuk ke dalam masjid. Karena pada umumnya setiap bumi Allah ini adalah masjid, kecuali tempat-tempat yang kotor. Dengan dibacakan Al-Quran, saling dipelajari, ditadaburi, maka itu adalah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Nazalat alaihimus sakinah, maka turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat memenuhi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu biman indah, ini yang lebih dahsyat, diakui oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang ada di sisi beliau, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni para malaikat yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya termasuk perkara kiat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Dikarenakan Rasulullah pernah juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang pengasih, orang yang berkasih sayang, maka dia akan dikasihi oleh yang Maha Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah, kasih sayangilah apa-apa yang ada di bumi, maka niscaya Allah yang di langit, yang di arsy akan menyayangi, dan begitu juga makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Berikutnya, yang selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk kiat yang harus kita upayakan dalam rangka meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak doa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwa rahmat itu sepenuhnya milik Allah dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa di antara hambanya yang dikehendaki. Maka kita harus memperbanyak memohon rahmat itu, dan Allah pun telah memberikan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 118, Allah berfirman, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Katakanlah wahai Muhammad, wa qur rabbighfir, Tuhan ampuni, rahmati, wa anta khairur rahimin, karena Engkaulah sebaik-baik
pemberi rahmat. Begitu pula yang dituturkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kewafatannya. Padahal kita tahu Rasulullah sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda wafatihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat hendak kewafatan beliau. Yaqul, Rasulullah berdoa, Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang berkedudukan tinggi. Maka doa ini jemaah yang dimuliakan Allah bisa kita amalkan. Salah satu diantaranya adalah Rabbighfirli warhamni wa alhiqni ma'ar rafiqil a'la atau bir rafiqil a'la dalam redaksi yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam kultum kali ini terkait kiat untuk bagaimana kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan juga meraih derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul jami'ah.